Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang Allah muliakan, saat ini kita bisa memasuki lagi episode baru pada kajian ilmu tauhid sebagaimana yang sudah dimulai pada beberapa episode berikutnya yang lalu. Pada episode kali ini kita akan mulai memasuki materi tentang tauhid dan segala sesuatu yang terkait dengan tauhid. Jika pada episode lalu kita sudah menjelaskan bagaimana secara kelembagaan Al-Azhar mengajarkan ilmu tauhid dan bagaimana ilmu tauhid ini menjadi spirit utama Al-Azhar, dan kemudian ilmu tauhid yang dikembangkan di Al-Azhar ini adalah ilmu tauhid dengan mazhab Al-Asy'ari, mengingat pola pemikirannya yang sangat sesuai dengan tuntutan zaman serta ada di garis tengah antara kaum Qadiriyah dan Jabariyah. Nah, ketika kita menyebut kata-kata tauhid, sebetulnya apa yang dimaksud dengan tauhid itu? Hal apa saja yang ada di dalam ilmu tauhid? Lalu apa kaitannya dengan kita sebagai seorang muslim ketika berbicara tentang tauhid? Tauhid itu, untuk masuk ke dalam materinya, lebih baik kita memulai dengan definisi tentang ilmu tauhid. Tentu saja para ulama banyak sekali membahas tentang definisi ilmu tauhid. Sejak ilmu ini dikodifikasi sebagai sebuah ilmu pengetahuan, kemudian sampai hari ini para ulama memberikan gambaran yang beraneka ragam tentang ilmu tauhid, tetapi substansinya adalah sama. Kali ini kami akan membawakan sebuah definisi yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad Abduh. Beliau adalah salah seorang ulama di Mesir yang sangat berpengaruh dan memiliki sebuah buku khusus tentang ilmu tauhid yang berjudul Risalatut Tauhid. Al-Imam Muhammad Abduh mendefinisikan ilmu tauhid sebagai ilmun yubhatsu fihi an wujudillahi wa ma yajibu ayusbata lahu min sifatin wa ma yajuzu an yusafa bihi. Ilmu tauhid adalah sebuah ilmu yang di dalamnya dibahas tentang wujud Allah Subhanahu wa taala, tentang wujud, bukan zatnya, tentang wujud Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu yang wajib melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala, juga tentang hal-hal yang boleh melekat dan boleh juga tidak ada pada wujud Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa ma yajibu ayyunfa anhu wa 'anir rusuli wa ma yajibu ayyakunu 'alaihi wa ma yajuzu ayyunsaba ilaihim wa ma yamtani'u ayyul haqqa bihim. Jadi ilmu tauhid itu selain membahas tentang wujud Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya dan hal-hal yang wajib, mustahil dan jaiz atau boleh ada dan tidak ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, juga membahas tentang para rasul. Demikian pula para rasul juga ada sifat-sifat yang wajib melekat pada diri para rasul, ada juga sifat-sifat yang mustahil melekat pada diri rasul dan hal-hal yang boleh melekat pada diri setiap rasul dan boleh juga tidak. Jadi ini adalah definisi yang pertama yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad Abduh tentang ilmu tauhid. Dengan demikian, dari sini jelas bahwa ilmu tauhid itu menjelaskan tentang hakikat-hakikat ketuhanan. Maka dengan ilmu tauhid inilah kita kemudian bisa memahami hal paling penting dalam beragama adalah bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tentu mengenal Allah Subhanahu wa taala ini bukan mengenal zatnya. Karena zat Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa dikenal, tidak akan bisa dicerna oleh siapapun, oleh akal siapapun, tetapi yang kita pahami adalah wujud Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan apakah bagaimana mungkin zat Allah wujud pada alam raya ini, itu menciptakan alam raya, bagaimana hubungannya dan sifat-sifat Allah yang terkait dengan zat Allah tersebut. Kemudian juga kita bagaimana beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid itu adalah inti keimanan. Jadi kalau kita katakan bahwa
ilmu tauhid itu adalah ilmu iman, ilmu tentang inti dari keimanan. Dengan tauhid yang benar, dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, maka semua keimanan kita terhadap hal-hal lain menjadi akan ikut benar. Tetapi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jika salah, maka yang lain pun ikut salah. Nah, inilah yang disebut dalam hadis malaikat Jibril alaihissalam ketika berjumpa kepada Rasulullah SAW setelah menjelaskan mal iman, mal Islam, atau sebaliknya mal Islam, mal iman, kemudian mal ihsan. Jika al-Islam itu adalah segala sesuatu yang terkait dengan hukum-hukum, yang terkait dengan fisik kita yang nampak secara kasat mata, maka al-iman yang ditanyakan oleh malaikat Jibril ada segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan kita, yang sangat abstrak, tidak bisa dilihat, tetapi batin kita, rohani kita bisa memahami, bisa menerima, dan bisa meyakini, dan ini adalah iman. Adapun yang ketiga adalah al-ihsan, ini adalah terkait dengan perilaku, sikap seorang muslim, bagaimana dalam berinteraksi dengan yang lain-lainnya. Oleh sebab itu, dengan demikian, maka kita bisa pahami bersama bahwa yang dimaksud dengan ilmu tauhid adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana kita supaya bisa yakin, bisa mengimani bahwa wujud zat Allah Subhanahu wa taala itu ada. Bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar merupakan zat yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di bumi ini, di langit, di alam raya semuanya, baik yang kita lihat atau tidak kita lihat, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita bagaimana mengenal sifat-sifatnya. Jadi ketika Allah berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Nah, mengenal Allah Subhanahu wa taala ini disebut dengan ilmu tauhid. Bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dengan kunci mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan kita akan benar. Dengan keimanan kita yang benar, maka ibadah kita akan benar. Dengan ibadah kita yang benar dan keimanan kita yang benar, maka akhlak kita pun atau suluk perilaku sehari-hari pun akan baik. Tetapi dengan akidah yang salah atau tauhid yang salah, kemudian kita terjerumus pada naudzubillah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita kerjakan dalam agama ini menjadi tidak ada maknanya. Bahkan naudzubillah, dosa syirik adalah dosa yang tidak bisa diampuni, dan dia merupakan dosa yang terbesar dan tidak bisa dihapus apapun. Oleh sebab itu maka kita harus benar-benar memahami bagaimana keesaan wujud Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menciptakan seluruh alam raya, baik yang kita rasakan, tidak kita rasakan, yang kita lihat dan tidak lihat, yang besar yang kecil, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan ilmu tauhid. Hakikat ilmu tauhid akan kita kaji pada kajian kita kali ini. Demikian untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.